Paulus, firman dari yang lain-lain. Itu kan datangnya setelah ini dong, betul nggak? Firmannya udah habis nih. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Nah, berarti udah habis tuh firmannya di situ. Iya, Nggak ada tuh, nggak ada tuh tebus-tebus, gantung-gantung, nggak ada tuh. Itu firman-firman yang datang setelah ini. Itu Bang Jibril hanya Oi. untuk Yesus firman semua yang diserahkan ya Elohim Yahweh itu kepada Yesus itu hanya untuk Yesus. Kalau untuk Rasul Paulus beda lagi. Loh, kamu baca nggak sih ini? Nih, kamu baca nggak sih ini? Udah baca. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Iya. Udah menerima. Paulus nerimanya kapan? Setelah ini dong? Ya ditambahin lah. Loh, kok dia bantah Yesusnya sendiri loh. Yesusnya bilang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, Paulus menerima firman setelah ini dong? Iya, betul itu nggak? kan ketika Yesus. Enggak, betul nggak, Bang Kepas? Betul nggak? Paulus menerima firman setelah ini? Iya, benar. Kan dipilih, Yesus kan memilih Paulus kembali di dalam Kisah Para Rasul 9. Oh, jadi di sini di Yohanes 17 salah nih. Dia untuk salah nih berarti. Berarti Yesus di sini salah. Lah, kok nggak salah? Kan tadi dia bilang segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Iya, sudah disampaikan kepada mereka. Udah dong, mestinya selesai di sini dong. Kenapa ada firman-firman lain? Kan dipilihnya lagi Paulus untuk meneruskan penginjilannya lagi. Berarti dia nggak mestinya nggak ngomong gitu dong di sini. Ya dong. Kalau masih ada firman untuk Paulus nanti, dia nggak usah bilang dong telah kusampaikan semua, udah selesai. Iya, maksudnya pada saat Yesus datang ke bumi, dia sudah menyampaikan firman-Nya kepada murid-muridnya dan di sekitarnya pada saat itu. Nah, sekarang dia dan mereka telah menerimanya. Jangan dipotong, Bu. Mereka, iya, mereka sudah menerimanya. Udah diterima di sini semua firman-Nya. Nah, Paulus menerima firman-Nya. Paulus menerima firman-Nya setelah ini kan? Dipilihnya lagi, lalu Paulus dipilihnya lagi sebagai rasulnya. Apa salah? Itu tambahan itu. Nggak salah. Udah. Nggak salah, tapi saya ngikutin Yesus bilang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi yang menerima setelah ini bukan dari Yesus. Kenapa nggak dari Yesus? Kan udah disampaikan sekarang di sini, udah selesai di sini. Ini sebelum dia digantung loh. Di situ. Iya, selesai di situ dengan murid-muridnya. Oke. Nah, sekarang tiba-tiba ditambah muridnya gitu ya? Ya, sekarang banyak lagi murid-muridnya. Selain yang 12 ada 70, 72. Habis dari situ sampai ke seluruh bumi murid-muridnya. Itu dia. Tapi murid-muridnya pada saat bersama dengan Yesus ada 12. Satu pengkhianat yaitu Judas, tapi diganti dengan Matias. Setelah itu ada lagi 70 yang pengikut dia. Lalu kembali menyebar sampai ke seluruh dunia. Karena apa? Penyebaran oleh Paulus. Karena dipilih Yesus Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Aku memilih dia untuk menyampaikan pengabaran Injil. Jadi muridnya Yesus ini ada kuotanya gitu ya, Bu ya? Jadi 12 kurang 1 ditambahin 1 gitu. Aku juga muridnya. Buktinya aku sampaikan kepada kalian. Oh, mantap. Aku kan murid juga. Tapi masalahnya, Bu, yang saya baca di sini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Waktu itu Paulus belum menerima firman-Nya, Bu. Iya. Itu berarti Paulus nggak masuk. Itu kenapa nggak masuk? Kan dipilihnya di dalam Kisah Para Rasul. Ibu baca nggak, Bu? Ibu baca nggak, Bu? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Paulus waktu itu udah nerima belum, Bu? Enggak dong. Di situ pada murid-muridnya lah. Belum nerima kan? Berarti semua firman Yesus habis di sini dong? Iya. Di dalam murid-murid. Berarti yang ngasih tahu Paulus bukan Yesus yang ini dong? Paulus dipilih kembali Yesus. Dipilih kembali. Oke. Kan ada ayatnya. Adendum lah ya. Adendum lah ya. Diambil lagi gitu. Aku juga sekarang dipilih Yesus untuk pengabaran Injilnya. Roh Kudus ada padaku. Ibu, ini pengikut yang ini murid yang ke-73 nih kayaknya feeling saya sih.
Kalau saya mau murid kesekian ribu, kesekian triliun lagi lah, kan masih udah banyak. Ini para apologet ini semua, apologet Kristen, kan pengabar Injil ini semuanya, bukan hanya murid yang 11. Nah itu yang dibilang Rasulullah tadi, Bu, di 153 tadi. Kan Rasulullah bilang, aku adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu. Ibu paham nggak? Nih saya tunjukin ya. Iya. Nih. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Nah, jadi kalau ada jalan lain, Bu, yang tercerai berai, kayak Katolik, Protestan, ada yang Oneness, ada yang Tritunggal, ada yang ini, makanya tercerai berai kalau nggak ikut Nabi Muhammad. Ya, jangan salah. Cocok. Di dalam Daniel, sebentar, di dalam Daniel, firman ini selalu makanya kalian tercerai berai kalau nggak ikut Nabi Muhammad. Salah. Itu salah. Ini ayatnya, sebentar. Ayatnya ya, sebentar ya. Firman ini akan diselidiki sampai akhir zaman. Pengetahuan bertambah-tambah ke depan. Ini nggak siap-siap ini firman Tuhan ini. Selalu ini diselidiki. Dengar, ada ayatnya. Sebentar. Ya, mana dia? Oh, ini dia, menyelidiki ini Alkitab. Ustadz Tahta, ini udah perang ayat, bukan jalur saya lagi nih, Ustadz. Daniel 12, Daniel silakan, 12 Ustadz. ayat 4. Bang Jibril. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel. Udah bertani, udah ada gantian kita pakai data kita. Jadi gini, kalau kita mau pakai data ya. Pertama kita harus tahu Yesus itu siapa, utusan. Matius 15. Tunggu dulu, Tunggu dulu. Sebentar, kita perang dalil ayatnya kita. tadi, ayat penyelidikan belum kuucapkan. Iya. Dengar. Ini satu ayat aja, baru Bapak ya. Baru Bapak Tahta, sorry ya Pak. Ya. Daniel 12 ayat 4. Maka aku bilang firman Tuhan ini selalu diselidiki sampai akhir zaman. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Itu dia, silakan Pak. Oke. Pertama kita harus tahu kedudukan Yesus itu utusan. Kalau dia utusan, maka penyampai firman dia. Yohanes 3:34. Nah, apakah firman itu sudah disampaikan semua? Iya. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Karena firman itu sudah disampaikan, maka apa kata Yesus dalam Yohanes 12:47? Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Maksudnya apa? Kalau ada orang tidak melakukan perkataan Yesus, ya apa perkataan Yesus yang dia sampaikan firman Tuhan kepada umatnya? Maka Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalau ada orang yang mengingkari ini, kata Yesus, Yesus tidak akan menjadi hakimnya. Ya, bahkan di ayat setelahnya, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Apa isinya firman di situ? Apa hukum yang terutama? Mengenalkan Tuhan itu Esa. Maka setelah firman disampaikan semua, kalau ada ajaran lagi setelah dia, maka kata Yesus adalah penyesat. Lukas 21 ayat 8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi sudah final ajaran Yesus. Kalau ada orang setelahku, maka aku tidak tanggung jawab, penyesat dia. Sama seperti Musa mengenalkan Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Tiba-tiba ada orang datang, ya, oh jangan percaya kepada Musa, masa Tuhannya tidak kelihatan. Nah ini penyesat ini. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan Markus 12:29, Tuhan itu Esa, tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Setelah dia tidak ada orang datang, malah dia membawa Tuhan baru. Nah itu penyesat namanya. Ya gitu sebenarnya. Ya. Oke, silakan. Silakan, benar deh. Oke, baiklah. Itu tadi ya, di dalam Yohanes 17 ayat 18 itu, ayat 8,
sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, kepada murid-muridnya pada saat itu. Nah, itu. Jadi Paulus itu firman apa lagi yang disampaikan? Kan gitu. Nah, makanya dia juga kan bersama-sama dengan murid-murid Yesus pada saat itu. Tentulah kami lebih percaya kepada Paulus dan murid-muridnya dibanding dengan Pak Tata, Bang Jibril, dan Datu, Otak Cerdas, Bang Alip. Gak mungkin kami percaya sama kalian. Ya kami tentu percaya kepada Paulus. Karena Paulus ini adalah sudah dipilih oleh Yesus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Gitu. Kalian mana ada kalian datanya bahwa kasanya kalian dipilih oleh Yesus? Gak ada. Ini dia, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Ini dia ya. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini yang menyaksikan Ananias. Ini di TKP ini. Ananias ini adalah pengikut Tuhan yang setia pada saat itu. Jadi sewaktu Paulus ini mau pergi untuk menghajar murid-murid Yesus, maka dia didatangi oleh Yesus dengan melalui cahaya. Lalu dia tidak bisa melihat. Lalu dia tidak makan dan minum. Ya, buta matanya 3 hari karena dia melihat cahaya Yesus itu tadi. Maka disuruh Tuhanlah Ananias untuk menyembuhkannya. Ini di TKP ini. Ada semua TKP-nya. Kalian kan nggak ada. Kalian hanya modal-modal klaim-klaim doang. Ini jelas-jelas ini. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tuhan sendiri, aku sendiri yang memilih dia. Pergilah Ananias, sembuhkanlah si Paulus itu, katanya. Lalu setelah dia sudah dipilih, lalu dia diberi dirinya dibaptis, maka dia jadi sembuh, lalu dia menginjilanlah ke segala bangsa. Nah, itu. Masa kami lebih percaya sama kalian, apalagi kalian tidak beriman kepada Alkitab? Paulus langsung dipilih Yesus. Tentu kami umat Kristen percaya dong kepada Paulus dan rasulnya. Begitu Bang Tata, silakan. Berarti intinya Kristen ini lebih percaya ke Paulus daripada ke Yesus ya. Karena firman yang Yesus terima udah disampaikan oleh Yesus, sudah selesai. Apa isinya firman itu? Tentang ketuhanan udah final. Siapa Tuhan menurut Yesus? Allah Bapa. Matius 11:25. Ya. Nah, tiba-tiba nanti setelah Yesus tidak ada penyesat. Penyesat ini mengatakan, kalau kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan. Nah, ini penyesat ini. Karena kata Yesus Tuhan itu Allah Bapa, Matius 11:25. Ya. Nah, bahkan tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Lalu, kalau ada Tuhan kelihatan, misalnya ada orang ya, tiba-tiba ada cahaya. Hei, bolos misalnya. Oh, siapa engkau Tuhan? Nah, itu pasti setan itu. Karena di dalam 2 Korintus 11:14, Paulus mengakui hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai terang, cahaya. Ya, berarti yang datang ke Paulus ini setan itu. Karena bukan berupa fisik, tapi cahaya. Ternyata Paulus mengakui, jangan heran kalau ada cahaya, misalnya ngaku-ngaku Tuhan, jangan. Bisa jadi itu iblis yang menyamar menjadi terang. Nah, ini di 2 Korintus 11:14. Makanya gini Bunda nih, kalian ini berarti pengikut Paulus. Kalau pengikut Yesus apa? Hukum yang terutama. Allah itu Esa, Tuhan mengenal satu-satunya Allah. Tepat sekali guru, dia Esa. Tidak ada yang lain kecuali dia. Maka nanti setelah Yesus tidak ada, ketika ada orang yang memperkenalkan Tuhan baru, Yesus itu Tuhan. Coba dalam Roma 10 ayat 9. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, loh, mana yang berani percaya? Kata Yesus, Allah Bapa yang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tapi kata Paulus, Yesus yang Tuhan. Nah, makanya benar tadi yang saya baca tadi itu, bahwasannya dan jikalau seorang mendengar perkataanku, apa perkataan Yesus? Dengarlah Israel, hukum yang terutama dengarlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi tidak melakukannya. Maksudnya apa? Dia masih mencari Tuhan-Tuhan baru. Tidak percaya ke ucapan Yesus. Maka kata Yesus, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bagaimana caranya Yesus menyelamatkan? Dengan cara
Dia memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Nah, kata Burdani tadi kan ngomong, Yesus sekarang di surga. Ya iyalah, kan dia mentuhankan Allah. Kata Yesus, kalau kamu ingin hidup kekal di surga, mentuhankan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Jadi kalau Yesus ada di surga, ya iya, sama seperti saya. Umat Islam di surga karena mentuhankan Allah. Karena menurut Yesus, hidup yang kekal mentuhankan Allah. Yesus sebagai utusan. Nah, kalau Burdani, ya jangan berharap punya surga. Tidak akan itu, kecuali Burdani ada data. Barang siapa yang mentuhankan aku, Yesus, maka dia akan kekal di surga. Nyatanya gak ada kan? Yang ada, hidup yang kekal mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16. Itu yang ada datanya, sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan dia. Gitu. Silakan lanjut. Gak apa-apa kalian bilang juga kami ini pengikut. Mana pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Iya sama. Kalau sudah pengikut Yesus, sudah jelas pengikut Paulus. Karena Paulus langsung dipilih oleh siapa? Yesus. Dan ada dalilnya. Kami nggak hanya klaim. Ada peristiwa, ada TKP-nya. Ya, ada bukti-bukti tertulis. Ini dia. Mulai dari kisah para rasul 15 tadi. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, bayangkan itu. Disuruh si Paulus ini pergi ke raja-raja atau kepada bangsa-bangsa juga ya. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku, kata Yesus, ya kan? Ayat 17, lalu pergilah anak. Itu kata Yesus kepada Ananias itu ya. Ada saksi mata. Enggak bisa kita omon-omon, enggak, ada saksi mata. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18, dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Bayangkan itu, luar biasa. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya kembali. Tadi dia buta, nggak makan, nggak minum. Nah, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Bayangkan, dengan murid-muridnya ada di TKP. Kalian ada kayak gini ceritanya. Ada peristiwanya. Kan nggak hanya klaim-klaim dong. Paulus sesat. Kan gitu-gitu aja kalian kan. Nggak ada dalilnya. Lalu, ayat 20. Ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus anak Allah. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, itu dia. Lalu, ayat 21, semua orang yang mendengar hal itu heran berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan bangsa siapa yang memanggil nama Yesus ini? Kan orang heran-heran, kok bertobat si Paulus ini? Kan dia dulu membunuh-bunuh orang yang selalu memanggil nama Yesus, katanya. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam besar kepala? Ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, makanya kami menunggu Mesias ini sekarang, menunggu Tuhan kami. Yesus lah itu Mesias itu. Orang Yahudi juga menunggu Mesias, tapi nggak tahu mereka. Kalau si Yahudi Billy mengatakan yang mereka tunggu Elia katanya, padahal tak ada tercatat. Nggak ada tercatat nanti Elia akan datang menghakimi dunia, nggak ada. Kalau Yesus ada, makanya kami menunggu kedatangannya. Ayat 23, beberapa hari kemudian orang Yahudi berunding untuk rencana untuk membunuh Paulus. Tetapi masuk jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh Paulus. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok-tembok kota sebuah keranjang. Bayangkan itu, ada datanya. Lalu tunggu ya, masih sabar ya, sabar. Ini masih giliranku kan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Karena dulu kan mereka tahu Paulus ini untuk membunuh para muridnya. Ayat 28, 3 ayat lagi ya. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem.
dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ayat 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha mau membunuh Paulus. Ayat 30, akan tetapi setelah hal itu diketahui saudara-saudara anggota jemaat, bayangkan, ada dalilnya, anggota-anggota jemaat pun ada saksinya. Mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ada pertolongan untuk membantu dia supaya jangan dikejar-kejar orang Yahudi pada saat itu. Terakhir, 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan. Kami bangga menjadi Rasul Paulus. Terima kasih. Silakan yang lain. Oke. Jadi pertama ya, misalnya pergilah ke seluruh dunia, maka ajaran Yesus yang harus disampaikan ya, ke seluruh dunia. Apa? Sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Dalam Yohanes 17, 21, 23, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Yesus ini utusan, bukan Tuhan. Ya, tapi kalau ada orang yang menyebarkan ke seluruh dunia dia Tuhan, Yesus Tuhan, maka kata Yesus dalam Lukas 21 ayat 8, penyesat itu. Karena kata Yesus, mereka ini andaikan menyebarkan ke seluruh dunia, harus dikabarkan supaya dunia tahu bahwa Yesus utusan Tuhan di dalam Yohanes 17, 21. Nah, tapi oleh Yesus diperingati dalam Lukas 21 ayat 8. Tapi ingat ya, waspadalah supaya kamu tidak disesatkan, sebab akan banyak datang penyesat-penyesat. Maksudnya apa? Dia memberitakan Yesus dengan bohong. Nah, makanya Paulus ini pembohong dia. Roma 3 ayat 7. Bahkan Paulus menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang botol. 2 Korintus 11 ayat 17. Bahkan dia memberitakan Yesus dengan palsu. Filipi 1 18. Berarti benar kata Yesus, penyesat dia itu. Dia akui sendiri. Ingat ya, aku ini pendusta. Ya, ingat ya, aku ini menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang botol. Ingat ya, saya menyampaikan Yesus dengan palsu. Ini diakui. Masa kita mau percaya? Yang kedua, kalau menunggu Mesias, Mesias itu bukan Tuhan. Ya, Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang juru selamat. Tiba-tiba ketika juru selamat ini datang, ditolak oleh Israel. Ketika juru selamat ini Musa, diterima oleh mereka. Daud diterima, giliran Yesus ditolak. Yang lebih aneh, Kristen malah dikatakan juru selamat ini Tuhan. Padahal dari dulu Tuhan kalau menyelamatkan manusia Israel mengutus utusan Musa, Daud, termasuk Yesus. Nah, karena Kristen ini ajaran dewa, oh Yesus ini anak dewa, anak Allah. Padahal anak Allah itu di dalam ajaran orang Israel maksudnya apa? Manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, bahkan orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Atau orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Atau Salomo disebut anakku, anak Allah. 2 Samuel 7:14. Juga Israel umat pilihan disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Jadi tidak masalah. Yesus dikatakan Mesias, anak Allah, enggak masalah. Karena Mesias atau anak Allah itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dipilih oleh Tuhan. Gitu. Jadi banyak ada ya. Nah, terus misalnya penghakiman, Yesus nanti dihakimi, menghakimi. Iya. Siapa yang dihakimi? Loh, siapa yang menolak dia dulu? Ada dua. Pertama, Israel menolak dia sebagai utusan sesuai Matius 15:24 sebagai nabi, Markus 6 ayat 4. Mereka tidak percaya, dihakimi, wajar. Nah, kalau saya dihakimi, apanya? Tahta mau dihakimi. Loh, ya debat kita. Ya, tahta kamu saya hakimi. Oke, siap. Pakai data ya tahta. Iya, saya bukan Darni. Mau nanya apa Yesus? Siapa aku? Loh, katanya ngaku untuk utusan untuk Israel, Matius 15:24. Nabi, Markus 6 ayat 4. Terus Tuhan yang benar siapa tahta? Loh, kata kamu Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Bapak tahta? Loh, katamu di surga di langit, Matius 18:19.
Bisa kelihatan Tata. Lo katamu tidak. Yohanes 5:37. Oh, Tata, pasti kamu dulu debater ya? Iya. Ya udah lolos. Giliran Darni ditanya, Bu Darni, saya ini siapa? Tuhan Yesus. Ditampar. Yakin saya itu. Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Gimana? Kalau umat Islam, apalagi seperti Bang Juma, Ustaz Sugi, debat nanti mereka itu. Pakai data mereka. Pasti apa kata Yesus? Oh, pinter kamu. Pakai data. Ya udahlah. Kamu hafal semua apa ajaranku, walaupun bukan umatku, kata Yesus. Lolos. Bu Darni ini yang saya kasihan, Kristen-Kristen ini. Mau jawab apa nanti ketika ditanya? Ayo. Gitu. Silakan, lanjut. Ya, Paulus pembohong, Paulus penyesat, kan gitu. Paulus orang botol, kan gitu. Kenapa dia dikatakan mengaku orang botol? Agar dia selalu merendahkan diri di dalam penginjilan. Makanya ini dalilnya ya. Kita ngomong tetap pakai dalil, gak boleh ngarang-ngarang ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini ajaran Paulus ini. Ajaran iblis nggak ada seperti ini ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, itu perkataan Paulus. Dia mengatakan dia melatih tubuhnya, menguasai dirinya dari wanita-wanita pelacur. Tunggu dulu, dari segala kejahatan-kejahatan. Sambil cek, ya? Ustaz Tata, sebentar benar. Sambil cek Ustaz Tata, takut ada voice atau SMS Ustaz Tata. Lanjut benar nih. Nah, dia selalu, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalaulah si Paulus ini mengotori dirinya, melacurkan dirinya kepada banyak-banyak wanita, membunuh, mencuri, merampok, apa segala macam, nggak mungkin didengarkan orang penginjilannya. Ini aja dia ngomong ya, 1 Korintus 9 ayat 27, pakai dalil, bukan pakai congor. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berarti dia setiap penginjilan, dia selalu membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang najis. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia memenahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, pengharapan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah ajaran Paulus. Sungguh luar biasa, sangat menyentuh hati ini. Gak ada dibilangnya, boleh kau mengawini orang, boleh kau berganti-ganti istri. Mana ada seperti itu ajaran Paulus? Gak ada ya. Dia ada dibilangi, dia selalu menyucikan dirinya supaya dia penginjilan itu tidak tercemar hidupnya, supaya orang juga percaya kepada dia. Dia selalu membersihkan dirinya dari bentuk-bentuk kejahatan atau kenajisan yang ada di dalam tubuhnya. Luar biasa. Makanya kami juga diajarkan seperti itu, agar penginjilan itu ya kalau bisa ya janganlah kita di luar kita menghamili anak orang. 2 kali kita gugurkan, seperti ada ku dengar baru-baru ini ya kan, 2 kali digugurkan, itu kurang ajar seperti itu. Dia datang ke sini ke rum-rum berapologet, tetapi wanita-wanita dihamilinya, disuruh digugurkan, apa seperti itu. Makanya batallah penginjilan itu maksud Paulus. Jadi para apologet baik di Islam baik di Kristen, kita kalau bisa kita bersihkan diri kita. Data saja, jangan curhat. Ayo. Udah. Bukan curhat. Ini ajaran Paulus ini. Jadi harus kita laksanakan karena ini ajarannya, karena dia dipilih oleh Yesus agar kita menyucikan diri kita. Silakan. Itu dia. Jadi gini ya. Mau sedikit nanya ini kepada host nih ya. Tunggu dulu Bang. Jadi gini. Kasih mau nanya sedikit nih. Tenang. Agak penasaran nih sama bapaknya Yesus itu siapa?
Iya ya, nanti Bang. Terima kasih Bang. pada host. Oke. Jadi gini ya, kalau kita mengatakan ajaran kasih, kasih itu apa sih? Maka di dalam Ulangan 11 ayat 1, kasih itu melakukan perintah Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, kalau Paulus bukan kasih, kalau menurut dalil ini justru merusak ajaran itu. Contohnya, ya, kita harus tahu tadi saya ini mengatakan itu pakai data, Yesus pembohong itu, Roma 3 ayat 7. Bahkan dia sebagai orang yang botol, bukan sebagai firman Tuhan. Itu kan 2 Korintus 11, 17. Dan memberitakan Kristus dengan palsu. Ya, dia bukan Tuhan, diberitakan Tuhan. Menjadi Tuhan, berarti palsu. Filipi 1, 18. Dan dia sifatnya bunglon. Ya, dan berkumpul dengan orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Kalau dia berkumpul dengan orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia seperti itu. Bunglon dia. Ini dalilnya di 1 Korintus 9, 20 sampai 21. Nah, tadi kan yang namanya kasih melakukan perintah Tuhan. Nah, Paulus malah membatalkan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat. Roma 3 ayat 21. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan Taurat. Padahal di dalam Ulangan 11 ayat 1, kasih itu melakukan perintah Allah. Kalau Paulus enggak, semuanya mau dirusak sama dia. Ya. Roma 3 ayat 28. Di situ manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan Taurat. Taurat membangkitkan murka. Ya, Roma 4 ayat 15. Juga hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Ibrani 7:19. Di hadapan Allah hukum Taurat tidak dibenarkan sama sekali. Galatia 3 ayat 11. Jadi ya, Paulus ini bukan ajaran kasih. Karena kasih itu melakukan perintah Tuhan. Coba lu buktikan nabimu puasa 30 hari. Pelan-pelan Pak Supir ya, pelan-pelan. Oke. Coba lu buktikan nabimu puasa 30 hari saya. Iya Bang, sabar ya. Sabar. Oke, Burdani tidak ada. Sekarang kamu depan dengan saya. Oke, sekarang kamu apa yang kamu kuasai sekarang? Ayo. Burdani sudah tidak ada. Sekarang tema yang kamu kuasai. Enggak karuan lari lompat. Saya tantang kamu sekarang. Ayo. Sekarang apa? Pilih berikutnya pun kau enggak tahu berbicara tentang. Sekarang kamu saya tantang dialog apa yang kamu kuasai dalam hidup. Lu udah. Ilmu cek. Ya sudah kita dialog ayo. Saya lu. Hah? Berani nggak dialog? Ya. Ya sudah kita dialog ayo. Iya ayo. Ya oke. Tema yang kamu kuasai apa? Keluar. Saya mau turun. Ya, apa yang kamu kuasai? Turunkan semua ini yang ada di atas ini, turunkan. Kita Nggak buat. usah, Saya dulu saya tanya kau. Kalau berani. Kan nabimu puasa 30 hari. Saya mualaf malam ini. Itu aja. Lu buktikan datanya di Quran. Saya mualaf malam ini. Coba kalau lu. Kenapa? Mau nanya apa? Iya. Hah? Buktikan nabimu puasa 30 hari. Nabi Muhammad ya puasa, itu sudah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum datanya, jangan kau congormu aja. Ustaz tai kau coba. Pertanyaan apa kamu? Seperti gini ya. Nabi memerintahkan haji. Jangan kau ngomong Haji wada itu ada. Jadi ketika ada perintah, ada haji, ada puasa, beliau juga melakukan. Udah sekarang yang kamu kuasai apa dalam Bible? Ayo. Tenang. Yang kamu kuasai apa? Hah? Coba saya tantang kau buktikan nabimu berpuasa 30 hari. Ini bisa diskusi dari tadi Bu Dani. Ayo buktikan sob. Ada keseruan. Weh, penyembah manusia, kau kejang kau. Hah? Coba kau buktikan. Kau tuh menyembah orang, nggak usah cap kau. Aku udah tobat dari nyembah orang. Aku sudah tobat dari nyembah orang, nggak usah cap kau. Kau dia kejang nih otot satu nih, penyembah manusia nih. Nyembah orang kok bangga kau. Oh, Bu Dani dari tadi. Oke, silakan naikkan siapa yang mau dialog atau mau bertanya. Sebentar Ustaz, saya promosiin akunnya Bunda Mila dulu ya Ustaz ya. Oh iya. Iya. Sambil dicek WA-nya Ustaz.
Ya, teman-teman, masih ada penonton di sekitar 2100 ya. Ini akunnya Bunda Mela, beliau berasal dari Indonesia, tapi sekarang saat ini berdomisili di Amerika. Beliau salah satu pensupport dari teman-teman apologet Islam Indonesia, teman-teman. Jadi minta tolong untuk di follow saja. Di follow saja nomor akunnya Bunda Mela ini. Nanti insya Allah kalau nanti sudah selesai diskusi, Bunda Mela akan ngasih surprise, akan ngasih berupa koin-koin. Ketika ada pertanyaan nanti bisa dijawab oleh penonton yang ada di bawah. Nanti yang memberi soal langsung Ustaz Tahta, yang ringan-ringan saja persoalannya. Ya, silakan sambil lalu di follow teman-teman ya. Ada 2100 penonton. Berarti kalau muslim, anggaplah 1500-nya itu muslim. Berarti Bunda Mela malam ini mengantongi sekitar 1500 follower. Silakan di follow. Kita berbagilah bulan puasa ya Ustadz ya. Iya Bunda. Insya Allah. Sambil menunggu sahur ya. Bunda Mela di Amerika di sana masih jam berapa Bunda? Jam 10 pagi masih. Saya masih seger. Kalau Ustadz Tahta mau sampai pagi saya bisa ladenin. Masih sehat. Ya silahkan kalau ada teman-teman non muslim, teman-teman Kristen yang mau naik, asalkan jangan ngegas ya. Ini diskusinya yang bisa mengedukasi penonton di bawah ya. Bunda Mela ini tidak mau jangan dikasih koin, beliau mintanya di follow saja teman-teman. Bukan disupport dengan koin, bukan. Silakan untuk teman-teman Kristen. Kalau mau berdiskusi yang santun di sini, ya tidak saling tumpang tindih, saling gantian gitu kan, saya persilakan untuk naik. Atau ketik satu, di sini saking banyak ya yang minta naik, silakan ketik satu, saya ketik satu aja. Kalau Kristen saya naikkan. Ya silakan sambil lalu di follow teman-teman ya. Kalau 300 sekitar 300-an itu dibagi dua, berarti sudah ada sekitar 150 yang memfollow. Yang sudah memfollow dari dulu, terima kasih kami ucapkan. Sambil lalu di follow teman-teman ya. Ada 2000 penonton. Nanti kita lanjutkan nanti untuk diskusinya. Sebelumnya saya sapa dulu Bang Aldrik yang ada di atas ini. Bang Aldrik Rifnata. Selamat pagi ya sekarang ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Ya, kalau boleh tahu agamanya apa Bang? Saya agama Islam Bang. Oh, agama Islam, kirain Kristen. Ada yang mau disampaikan Bang? Sebenarnya sih nggak ada, cuman tadi kan dengar dari percakapan yang tadi sempat keluar dari room ini kan, kayak ada yang kurang mengenakan gitu nah. Iya, Abang tunggu ya, nanti kami persilakan yang Kristen dulu. Itu Saprijal di bawah nggak bisa dijambak. Saprijal buat permintaan naik, Saprijal. Dia ketik satu itu. Saprijal Rianto Rija, Anda ketik satu berarti Kristen ya. Nggak bisa dijambak. Silakan buat permintaan. Ini Bunda siapa tadi itu? Sudah KO, gimana? Kok turun tanpa dikit? Budarni, gimana Budarni? Sudah menyerah Budarni? Ya, teman-teman Kristen ketik satu ya, biar dijambak aja. Saprijal nggak bisa dijambak. Yang tadi tuh kejang-kejang ya, kepanasan itu. Iya.
Padahal Ustaz Tata pakai data loh, dari dalil. Kok bantah Iya mau lah. kejam. Enggak, dilihat dari komentarnya kan menghujat dia. Komentarnya dari tadi. Saya kan host. Jadi buka komal itu apa ya? Tidak bisa dibohongi ya. Ketika saya naikkan komentar-komentarnya, saya baca dulu. Gitu. Naik itu Darmi naik. Abang sayang, kau tuh bukan Kristen kau tuh pengikut Paulus kau. Orang bak data kok kejang-kejang. Gak ada ilmu kau. Penyembah setan kata kau. Ini saya naikkan Andre, mudah-mudahan dia Kristen. Kok bisa ya? Lo minta naik tapi ngorok. Ya begitulah umat pengikut Paulus. Aduh, pura-pura ngorok. Ya, pura-pura ngorok, banyak gaya semua. Termasuk abang sayang itu. Buat malu Kristen kau. Nyembah setan aja kau bangga. Ini ya, selamatkan malam, pagi, siang, sore, apa ini? Pagi ya, pagi. Ya. Selamat malam, Rasi. Silakan selamat malam. Silakan bertanya dari suaranya. Ya, Kardus, selamat pagi. Freddy. Si Mom ini udah tidur ya, Mom? Ya, Freddy Kristen. Muslim bang, bro. Yang Muslim baru dulu bang. Baru. Yang Muslim baru dulu kan ya. Kita nggak sumber Kristen nggak ada. Mom masih sampai ya, Mom ya, Momis. Yo bang. Ya, silakan diskusi mau apa Ustaz Tata ya. Santai bro, jangan kayak kawan tadi ya, kejang-kejang dia. Yosi kok turun? Dia Kristen Yosi itu. Si Mom ini pemulap ya, masih Kristen kan ya. Yosi turun. Dari tadi teman-teman Kristen santai bicaranya, jangan kayak si abang sayang itu. Kau tuh pengikut iblis ya bang sayang, tau kau? Kau naik di sini, itu diskusi mewakili Kristen. Ini otak cerdas ini juga sebelumnya Kristen juga dia. Iya, aku tahu udah jalan pagan otak ini dia tahu. Dia juga pernah jumpa manusia. Iya, jangan pikir. Tapi sekarang otaknya sudah waras itu. Udah cerdas pun lagi. Iya, kalau dulu ketika nyembah manusia nggak waras dia. Tadi Ustaz Tata data, dia kejang-kejang. Jadi Ya, gimana? Gimana, Mom? kalau aku sih hanya di dalam nama Yesus saja. Ya, aku juga dalam nama Yesus, kenapa rupanya? Nggak ada bedanya. Ya, nama yang berkuasa. Nggak berkuasa Yesus. Enggak. Dia nggak berkuasa. Karena kuasanya sudah dikembalikan kepada Bapa yang di surga. Dibaca itu 1 Korintus 14. 1 Korintus 15 ayat 24 dibaca itu. Iya, dia nanti turun ke bumi itu dengan jasadnya juga sebagai manusia seutuhnya kan, bukan sebagai Tuhan. Iya ya, kan? Benar. Lo iya, kenapa kau masih Tuhan kan, Mom? Tapi yang si Mumi Ustaz, kemarin dia tidak percaya Yesus Tuhan. Ini muter-muter lagi dia. Ini otot-otot nih. Aduh, ini ada. Ya apa nih? Masuk ini kalau dengan ini. Ya, yang datang pada akhir zaman kan Yesus. Gimana? Yang datang pada akhir zaman kan Yesus. Sama Musa. Yohanes 5 baca tuh.
Yesus sebagai hakim, Musa sebagai jaksa, sama aja, nggak ada bedanya. Kalau Major ini sudah kebanyakan makan plastik dia. Waduh. Plastik dia. Kenapa? Makin lap Ustaz namanya. Sekarang saya tanya, kenapa nggak ada nabi-nabi lain selain Yesus? Kenapa harus Yesus? Karena sudah tugasnya, sudah tugaskan. Jadi si Yesus itu satu level dengan Musa. Kau baca di Ibrani itu. Hanya Ya, sekali lagi buat teman-teman ya, ada 2000 penonton. Akun Mela Amerika ini, Bunda Mela, ini tolong di follow ya, untuk memperkuat akunnya beliau. Nanti bisa open cam, kemudian bisa melihat langsung tentang keadaan Amerika, tentang keadaan gereja-gereja yang sudah tutup, yang banyak kemudian dijual dan dibeli oleh umat Islam, kan gitu kan. Nanti beliau juga akan open cam dari Amerika, sambil di follow akunnya teman-teman ya. Hampir mencapai 10k target Bunda Mela, sementara minimal 10k. Sekarang masih 9 ribuan. Tolong di follow. Kalau saudara menyamakan Yesus dengan Nabi Musa, kenapa Nabi Musa nggak termasuk untuk menghakimi? Kenapa harus Yesus? Jawab dulu. Hakim sama jaksa itu setara, bos. Jaksa pendakwa, hakim tukang vonis. Baca Yohanes 5 itu. Bapak itu tidak turun ke bumi. Baca Yohanes 5, ya. Jadi bukan Tuhan. Tunggu dulu Bang Utabaras. Ya. Jadi gini, Yohanes 12:47 itu yang dihakimi orang yang tidak mendengarkan perkataan dia. Karena ketika dia menyampaikan, tugasnya utusan kan penyampai. Yohanes 3:34. Setelah disampaikan kepada Israel, orang ini tidak mau mendengarkan, itu yang dihakimi. Sedangkan orang yang mendengarkan dia, maksudnya 12 muridnya, kan mereka percaya Yesus itu utusan dan Allah itu Tuhan, ya tidak dihakimi. Apalagi saya bukan umatnya, ya tidak akan dihakimi. Atau dihakimi, tapi kan saya percaya ke dia sesuai pengakuan dia dulu ke Israel, utusan nabi. Maka dalam Yohanes 12, yang dihakimi ini adalah orang yang tidak mendengarkan perkataannya. Nah kalau Kristen, wah diusir nanti. Siapa kamu, siapa, kata Yesus. Saya tidak kenal kamu, gitu. Makanya kamu harus menguasai Bible. Kamu tidak paham Bible. Oke, selamat pagi Ustaz. Ya, selamat pagi. Iya, Saya paham aja. dulu ya. Itu dari narasinya Ustaz Tata itu, menurut Ustaz Tata, Isa itu bakalan turun nggak ke dunia ini lagi nanti? Iya. Kalau kamu nanya ke saya versi Islam, dia turun seperti saya, bukan sebagai nabi, apalagi Tuhan. Oke. Menjadi umatnya Nabi Muhammad dia nanti. Oke, cobalah tunjukkan dalilnya di mana. Oke, coba kamu baca di dalam hadis Nabi Isa turun, diantaranya mematahkan salib. Maksudnya apa? Dia tidak kenal Kristen. Ini lambang ini kemusyrikan, bukan ajaran saya ini, dipatahkan, menandakan apa? Penolakan dia, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Terus membunuh B2 itu apa? Menyampaikan keharaman B2. Karena ada orang ngaku-ngaku pengikut dia tapi doyan B2. Terus Hakman Adlan, coba apa maksudnya Hakman Adlan? Hakim yang adil di situ, menegakkan syariat Islam pakai Quran dan hadis, menjadi umatnya Nabi Muhammad, gitu artinya. Ini yang berfirman manusia apa Allah, Ustaz? Yang mana? Ini kan di hadis. Iya, Nabi Muhammad. Manusia. Nabi Muhammad menyampaikan. Nggak ada nggak dasarnya Nabi Anda mengatakan saya itu tertulis di surah berapa? Apa? Yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun untuk menghakimi manusia. Oke, kalau di dalam Al-Quran ada huruf itu. Ya, 61 itu la ilmu lisya'ah, menjadi pengetahuan kiamat akan datang, turunnya Isa itu. Ada huruf itu.
Iya, maksud saya bagaimana Allah mengatakan bahwa Isa akan kembali diutus turun ke dunia untuk menghakimi. Bukan diutus sudah, bukan sebagai utusan, sebagai manusia biasa. Udah diutus. Berarti Isa udah datang kedua kali. Iya kan dia belum meninggal, jadi dikembalikan lagi ke asalnya untuk meninggal dia nanti. Kan 7 tahun jadi hadis itu tinggal di dunia. Setelah itu mati dia. Oh, maksud saya gini, Isa itu belum meninggal. Iya. Jadi waktu kapan Isanya meninggal? Nanti kan dia turun nanti ke dunia. 7 tahun dia di dunia terus meninggal dia. Ada nggak dalilnya dalam Quran itu bahwa Isa akan barrafahullah. Ya, An-Nisa 157 itu, wa ma qataluhu wa ma sarabu walakin subbiha lahum. Dia itu tidak mati dibunuh, tidak disalib. Nah, akan tetapi orang diserupakan. Lalu kemana dia? Barrafahullah. Allah angkat dia hidup-hidup. Iya, maksud saya ada nggak dalilnya bahwa Isa itu akan meninggal di akhir zaman? Nah iya, di hadis itu. Coba kamu baca, ketik aja Google. Kalau saya kan hafal hadisnya itu, bahwa Nabi Isa nanti dia turun di dunia 7 tahun dia ada di dunia. Coba ketik berapa lama hadis gitu ya. Terus ketik gini, berapa lama Isa di dunia. Nah, nanti muncul hadisnya. Gini loh Ustaz, ya. Kalau Yesus jelas dikatakan kedatangan anak manusia kedua kali, kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Ada tertulis di kitab Markus, di kitab Lukas, ada tertulis kedatangan anak manusia. Ya iya, dalam hadis kan ada juga dia turun. Sekarang tujuannya Yesus datang itu bagaimana ya? Untuk tujuannya. Oke. Tujuannya Yesus itu untuk pertama menolak Kristen, mematakan salib. Maksudnya apa? Bahwa Kristen ini tidak ada hubungannya dengan dia. Di Alkitab tidak ada mematakan salib, tidak ada. Itu Yesus tidak ada tuh. Ya, tapi di dalam Bible itu dia turun tidak kenal ajaran selain Israel kan? Gini aja dulu Ustaz. Urgensinya salib itu apa untuk dipatah-patahkan datangnya Isa? Oke, menandakan penolakan bahwa dia sama seperti di dalam Matius 27 itu. Orang memanggil namaku, bermujizat pakai namaku. Apa kata Yesus? Nyalah. Aku tidak mengenalmu. Itu maksudnya apa kalau dalam hadis? Mematahkan salib itu. Iya, maksud saya bagaimana Allah sendiri ya telah menubuatkan akan kedatangan Isa. Itu kan dasar iman. Dari Allah. Nah, bagaimana Allah pernah menubuatkan bahwa Isa itu akan datang kedua kalinya? Nah, ilmu Nisa Ajuruf 61 itu. Apa kata Allah? Turunnya Isa ini menjadi tanda pengetahuan bahwa kiamat akan segera datang, udah dekat. Kiamat, nah, kiamat Isa itu kenapa rupanya jadi pertanda dia? Loh, tanda-tandanya kiamat itu kan banyak. Dajjal, Isa, Ya'juj Ma'juj. Iya, maksudku Isa ngapain dia jadi pertanda dia? Ya mengusir kamu itu kan ada di Bible itu. Gimana sih? Ada iya, orang maksudku Isa ini lagi ngapain dia jadi pertanda? Ya, Tuhan katanya. Bermujizat pakai namaku. Nyalah engkau. Nah untuk itu Yesus datang. Gimana sih Major ini? Oh, ini kitabnya udah dijelasin kata Yesus. Nyalah engkau Major. Aku tidak mengenalmu. Kamu membuat kejahatan karena kamu mentuhankan aku. Gitu. Beda loh Ustaz. Umpamanya kalau anda tarik ke Yesus itu berbeda ya. Karena Yesus tidak ada ya nubuatan bahwa Yesus itu akan turun kedua kali untuk membunuh babi dan buktinya untuk mengusir tadi itu. Tanpa Yesus pun turun ke dunia, babi itu tiap hari dipotongin, dimakanin sama orang Kristen. Ya, maksudnya tadi sudah aku jelasin. Tadi sudah aku jelasin tadi. Maksudnya apa? Ada orang seperti jenderal mengaku pengikut Yesus, tapi doyan B2. Nah, itu maksudnya membunuh B2 itu. Simbol dari apa? Penolakan dia. Major, kamu ngaku umatku tapi doyan B2, padahal B2 ini di kitab Samawi semuanya haram. Nah, gitu maksudnya. Ada nggak bentuk nubuatan pertanda kedatangan Isa kedua kalinya, Ustaz? Iya. Apa pertandanya? Tanda-tanda, ciri-ciri akan kedatangan Isa kedua kalinya itu apa? Kan saya sudah jelasin tadi. Tanda-tandanya hari kiamat itu ada 10 tanda. Di antaranya munculnya Dajjal, Imam Mahdi, Nabi turunnya Nabi Isa, terlahir Ya'juj Ma'juj. Udah. Beda Ustaz. Kalau di Kristen itu kedatangan Yesus kedua kali itu untuk bukan hari kiamat, tapi Kristen zaman.
Itu akhir zaman kalau kedatangan Yesus. Kalau dalam Bible kedatangan Yesus itu untuk mengusir orang yang mengakui dia sebagai Tuhan, diusir. Nyala engkau. Enggak dulu. Dalam pemahaman dalam Kristen, kedatangan Yesus kedua kali ke dunia itu bukan hari kiamat. Itu bukan pertanda hari kiamat, tapi pertanda akhir zaman. Nah iya sama aja kan akhir zaman kan hari kiamat. Bukan, beda. Itu beda jelas kan. Kalau dia itu akhir zaman itu hari bumi akan dihancurkan. Akhir zaman ada lagi zaman baru, zaman di mana bangsa Israel itu berkuasa. Itu nubuatannya. Jadi ada zaman nanti di mana masa damainya orang bangsa Israel, di sanalah orang bangsa Israel itu berkuasa, yang menguasai dunia. Nah, dari sanalah nanti mulai datang nanti anti-kristus. Ya sama di dalam Islam juga gitu. Ketika Islam ini kewalahan menghadapi orang kafir, maka penolong pertama yang bersama umat Islam Imam Mahdi. Lalu muncul Dajjal, Imam Mahdi tidak bisa mengatasi, maka umat Islam ada Nabi Isa bersama kami menjadi umatnya Nabi Muhammad. Baru kami menang lagi gitu. Oke, jadi hari kebangkitan yang dimaksud dalam keimanan Islam itu hari kebangkitan bagaimana, Ustaz? Ya nanti setelah Isa turun mati, lalu kiamat. Baru Nabi Isa kan dengan saya kan mati sudah. Setelah itu kan kiamat. Oke, sekarang bangkit di masa semuanya. Jadi gini, Ustaz, ini kan sekarang kan gini, kita pelan-pelan dulu ya. Isa itu kan sekarang kan dalam pemahaman iman Islam itu kan belum mati, ya. Iya, terus. Nah, oke, sekarang waktu Isa nanti turun, kan orang-orang yang di dalam kubur bangkit. Ya enggak. Enggak lah, nanti bangkit dari kubur itu setelah kiamat, Isa sendiri udah mati. Maka Isa dengan saya ini sama-sama bangkit. Saya kan mati. Isa juga mati. Bagaimana sekarang kedatangan Isanya yang hari kebangkitan atau gimana, Ustaz? Begini loh Major, kan gini ya, tanda-tandanya kiamat itu ada beberapa tanda. Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Isa, terus Ya'juj Ma'juj. Nah, setelah itu Isa ini kan mati. Nah, setelah meninggal kiamat, udah hancur dunia ini. Lalu nanti di Mahsyar orang-orang yang mati ini termasuk saya, Nabi Isa, bangkit lagi gitu loh. Bangkit lagi? Oh iya. Di hari kebangkitan di Mahsyar. Itu setelah dunia hancur, orang-orang yang sudah mati bangkit lagi? Ya iyalah. Di dunia mana orang dunia udah hancur kok? Loh, di Mahsyar itu bumi baru, Mahsyar itu. Oh, dunia baru, bukan di dunia yang sekarang kita bukan, udah kiamat kok. Oh, berarti di alam surga ada lagi alam kubur. Waduh, kamu itu kok tidak paham-paham. Enggak, maksud saya dunia yang dimaksud Ustadz itu di selain bumi itu di mana? Setelah dunia ini hancur, kan ada mahsyar nanti setelah itu. Bumi baru, mahsyar itu ibaratkan bumi baru. Yang rata kayak lapangan gitu, tidak ada pohon, tidak ada bukit, rata semuanya, kumpul semua di situ bangkit. Nabi Isa semuanya bangkit, saya ya bangkit. Gitu. Baru hari penghisapan sama seperti dalam Wahyu 20 ayat 22. Semua orang akan dihakimi menurut amal-amalnya. Kan itu dalam Wahyu itu. Maksudku gini loh, Ustaz, kan bumi dunia ini kan sudah hancur. Orang ini bumi baru, Mahsyar itu bumi baru. Iya kan orangnya, manusia itu kan matinya kan dikuburnya kan di dunia, di bumi. Nah, bumi udah hancur. Orangnya bangkit dari mana? Gini loh, Major. Kan bumi ini sudah hancur. Maka manusia ini nanti bangkitnya itu di bumi yang baru, Mahsyar namanya. Oh, berarti dia dikuburnya di bumi, tapi nanti bangkitnya di alam mahsyar. Dalam Bibelmu gimana memangnya dalam Bibelmu? Hah? Ya memang kebangkitan itu bangkitnya itu memang dari alam kubur. Ada kiamat. Hah? Belum. Hari kiamat itu belum diinikan. Gimana sih? Iya,
Ustaz baca aja di kitab Wahyu. Itu tanda itu dimaksud ya, makanya terkadang kan saudara-saudara muslim salah memahami. Kalau dibaca dengan hikmat itu kitab Wahyu itu merujuk kepada nubuatan-nubuatan yang diinikan di kitab Daniel ya. Bagaimana nanti orang-orang akhir zaman ini itu nanti akan dibangkitkan. Ada ya, itu ada dikatakan di situ ada 7 materai. Kan terkadang orang bertanduk 7 bermata 7. Itu yang dimaksud di sana itu bertanduk 7 itu murka Tuhan. Murka Tuhan pada dunia, itulah yang dimaksud itu 7 materai yang harus disingkapkan, dibuka satu persatu. Itu satu-satu harus dilewati. Itu tanda-tanda kedatangan anak manusia kedua kali. Setelah yang 7 nanti baru terlihat trompet sangkakala kan berbunyi. Nah, itu. Jadi itu maksudnya itu berarti tandanya itu akhir zaman, kedatangan Yesus kedua kali. Bukan belum kiamat, Ustaz. Ya udah, intinya kalau dalam Islam itu jelas semuanya, aturannya itu urut-urut ya. Bahkan sekarang ini kalau saya teliti udah hampir. Contohnya ya, suatu saat orang kafir ini kuat, Islam ini banyak tapi tidak bisa mengalahkan. Karena memang kami menang nunggu Imam Mahdi. Nah sekarang ini, kenapa Islam itu kayak lemah ya di hadapan orang-orang kafir lah? Ya karena memang Imam Mahdi belum datang. Berarti nubuat ini sudah hampir sekarang ini. Gitu. Nah kalau nubuat di dalam Kristen kan cuma Yesus datang untuk mengusir orang Kristen, kan cuma gitu doang. Jadi bagaimana dengan katanya usia keislaman itu 1500 tahun, Ustaz? Karena ada dikatakan usia keislaman ini sampai 1500 tahun. Ya bisa jadi. Tepat memang itu. Kalau secara akal bisa jadi. Umur dunia ini tidak sekarang gini. Umur dunia ini setelah diutusnya Nabi Muhammad wafat, ya perkiraan 1500. Nah sekarang berapa sekarang? Kan 1400-an. Iya, 1444. Kan cuma nubuat. Tapi secara nubuat tentang akhir zaman udah terasa sekarang ini. Kalau itu tafsir nggak Ustaz? Kalau yang dikatakan bahwa hadis itu. Hadis itu kalau itu sahih. Ya iya. Berarti itu bisa dibuat jadi rujukan ya ke bahwa nanti akhir zaman itu tidak lama lagi. Iya, karena sebagai tanda-tanda nyata kan sekarang. Sekarang nubuat yang disampaikan Nabi Muhammad kan rata-rata cuma tinggal Imam Mahdi, Dajjal dengan Nabi Isa kan. Nah tanda-tandanya Imam Mahdi ini, Islam dalam keadaan butuh pemimpin. Makanya orang-orang sekarang ini, kenapa Islam kok tidak bisa mengalahkan? Ya karena memang bukan karena sudah ditentukan yang bisa mengalahkan Imam Mahdi dulu. Oke, jadi setelah masa 1500 tahun masih ada nggak umat Islam, Ustaz? Apa? Setelah masa 1500 tahun itu, loh, kalau belum kiamat, masih ada kalau belum kiamat. Kalau sudah kiamat ya nggak ada semuanya. Iya, maksudku merujuk pada hadis yang tadi Ustaz bilang itu, kan itu berdasarkan hadis sih kan. Intinya kalau sudah kiamat nggak ada semua, jangankan manusia, semuanya langit dan bumi ini hancur. Enggak, maksud saya kan kita kan merujuk pada hadis yang tadi kita ini kan, bahwa usia Islam itu sampai 1500 tahun. Ya kalau hitung-hitung sekarang kan tinggal hitungan puluhan tahun aja kan. Nah maksud saya setelah nanti oke lah, kita pastikan lalu bahwa jadi kita yakini bahwa hadis ini benar ya, karena katakan sahih. Nah, setelah 1500 tahun nanti apakah umat Islam masih ada setelah itu umur dunia, maksudnya umur dunia. Iyalah, kan maksudku kan jangan Islam, semua umat Islam itu masih ada nggak orang beriman dengan agama Islam? Jangan orang beriman, ya orang dunia saja hancur kok tidak ada. Makanya gini Pak, kalau dalam keimanan Kristen kedatangan Yesus kedua kali itu ya itu masih bentuknya itu masih mengusir kalau dalam itu bentuknya akhir zaman. Bagaimana zaman ini ya
diperbaharui dengan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Contohnya bangsa Israel itu masih ada masa damai berapa puluh tahun kan gitu. Masih ada masa damai di bangsa Israel. Ini loh Major, intinya kalau dalam Bibelmu kedatangan Yesus untuk mengusir kamu gitu aja. Kalau dalam Islam malah untuk membela Islam malah. Justru kayak gini, Ustaz. Semua makhluk akan berlutut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu akan. Enggak dengar dulu. Itu adalah pemahaman orang Kristen. Yesus katakan, Yesus Kristus membuktikan nanti bahwa dia adalah Juru Selamat. Yang namanya Tuhan ini, sudah final. Yang namanya Tuhan sudah final. Yaitu sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad, oleh Yesus, oleh Musa. Tuhan tidak mau turun di langit, tidak bisa dilihat. Udah final itu, jangan menambah-nambah lagi definisi Tuhan. Udah final disampaikan oleh Musa, Keluaran 6 ayat 4. Oleh Yesus sudah disampaikan, Markus 12:29. Oleh Nabi Muhammad udah dijelaskan. Ya, Asy-Syura ayat 11, Al-An'am 103. Udah final itu, jangan nambah-nambah lagi. Udah naikkan aja Kristen lagi ya, biar dialog lah. Kalau Major ini curhat melulu. Hostnya tidur. Bunda Mila minta nanya. Enggak. Masih ada ini. Kalau pendapat Pak Ustadz, Bunda Mila dari tadi deh. Setelah manusia itu dalam mengalami maut, yaitu kematian, kemanakah jiwa mereka? Dan tubuh ini kan di dalam kuburan. Jadi itu di dalam Islam ya, ketika orang meninggal itu, maka roh kita itu ada di barzah. Barzah itu apa? Tempat yang disediakan oleh Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Tubuh ini kan dari tanah. Maka ketika mati dikubur, kembalikan lagi ke tanah. Roh ini kan pemberian Allah. Ya kembali ke Allah. Maksudnya diberi tempat di barzah. Ini sama dengan Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah, kan gitu. Ya sama dalam Islam juga gitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah. Kita ini kan dari tanah asalnya. Wa ilaihi raji'un, sedangkan roh kembali kepada Allah, gitu maksudnya. Oke, sekarang saya tanya. Jadi yang bangkit itu apa, Ustaz? Rohnya atau tubuhnya? Kalau roh itu kembali kepada Allah, kenapa harus ada kerjaan? Kenapa harus ada kiamat? Kan roh itu sudah kembali, kenapa harus menantikan kiamat? Nah, kiamat ini adalah dunia akan rusak, lalu manusia dibangkitkan lagi untuk dihisap amal-amalnya. Selama dia ada di dunia dulunya, hidup itu untuk apa dia? Apa saja yang dilakukan? Maka nanti tercatat, semuanya akan ditunjukkan perbuatannya. Kalau dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 49, kalau di dalam Bible, Wahyu 20:12-15. Orang-orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Gitu. Sama, di Al-Quran juga gitu. Jadi yang bangkit itu tubuhnya atau rohnya bangkit, Ustaz? Nah, kalau dalam Al-Quran, ya dengan jasad baru tapi. Ya. Sama seperti di dalam Bible, nanti kita dibangkitkan dengan tubuh baru, kan gitu kan? Dalam Bible kan? Ayo. Iya. Ya sudah, sama. Udah lama gak kelihatan lah ini. Belum tidur lagi, Mas. Belum, aku kan pengangguran. Ngapain tidur? Sekarang besok kan nggak kerja. Pak Ustadz jelaskan bahwa apakah
di dalam umat Islam itu sudah menjaminkan bahwa seluruhnya dapat selamat? Fusilat ayat 30. Asalkan memenuhi syarat fusilat itu, iya. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bagi orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, sampai mati dia mentuhankan Allah, maka bergembiralah dengan memasuki surga. Itu sama seperti Yesus itu loh. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar, ya sama kan dengan Islam kan. Kalau kamu ingin masuk surga, wa absyiru bil jannah, katakanlah bahwa Tuhan itu hanya Allah. Berarti sama dengan Yohanes 17. Ya, silakan. Apa lagi? Berarti benar dong di dalam kekristenan atau di Muslim tidak semua bahwa menjaminkan keselamatan, karena keselamatan itu kita harus mengikuti ajaran Allah. Simple. Ya, jadi gini. Pertama, kunci surga harus dipegang dulu. Kalau tidak punya kunci, ya nggak bisa masuk. Apa kunci surga? Kata Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Itu kunci surga. Dulu ketika Allah mengutus Yesus sama. Hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Sama kan? Itulah kunci surga. Oke. Anda tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah kunci surga. Nabi Muhammad kan meninggal. Masih dalam bagaimana dia bisa menjadi kunci surga? Loh, dia kan masih dalam kubur. Loh, kunci surga ini, walaupun Yesus nanti dikubur juga kan, dia nanti mati, dia turun ke dunia. Gimana sih? Gini, Yesus kan jelas sudah bangkit, dia itu sudah duduk di sebelah kanan Allah. Kamu kan ke Islam kan? Ya, kalau dikatakan ke Islam, dalam Islam Isa ini nanti mati juga dia. Iya, kalau masuk angin kau Jor, jangan ngeyel kau Jor. Waduh, kau ngeyel kau Jor. Kau ngeyel Jor, tukang ngeyel kau. Kamu itu musuhnya sama blender Jor. Kalau sama blender kau masuk angin kau. Kak gini loh ya, ajaran Samawi itu pasti mengenalkan kunci surga. Nah kalau Kristen tidak punya kunci surga, Kristen ini apa kunci surga dalam Kristen? Coba pakai data sesuai ajaran Yesus apa? Ada nggak? Kalau kamu ingin masuk surga, Tuhan kanlah Yesus. Ada nggak? Ditendang sama Bang Gandhi. Takut dia. Ditendang. Jangan gitu lah Pak. Nanti ditendang juga kau. Waduh kau. Enggak, itu benar. Sekarang Nabi Muhammad di mana kan gitu. Kalau Yesus memang udah di sorga. Ya enggak. Kalau kamu nanya ke Islam, justru lebih tinggi Musa daripada Yesus. Karena dalam Islam dia di langit kedua, Musa di langit keenam. Nah kenapa kok Musa lebih tinggi secara akal ya? Karena Musa berhasil menyelamatkan Israel dari Fir'aun, selamat dia. Terus mengenalkan Tuhan itu Elohim yang Esa. Jadi gini loh Pak. Nah kalau Yesus menyelamatkan Israel dari Roma, dia yang dibunuh. Mengenalkan hidup yang kekal di surga, mentuhankan Allah, mana dia yang dituhankan. Jadi wajar kalau Yesus itu ada di langit di bawah. Beda dengan Musa, langit ke-6. Karena Musa itu lebih berhasil, gitu loh. Lanjut lagi aja. Oke. Nah, entar lepas. Mami mau bertanya itu. Silakan Mami, pertanyaan kedua, silakan. Tanya lagi. Silakan. Saya aja yang nanya, dia udah tidur tuh. Jadi Musa itu kan sudah turunan Nabi Abraham itu. Apa kata Yesus? Sebelum ada Abraham saya sudah ada. Artinya dialah ilahi itu. Sebelum Abraham ada, ketika Yesus berkata di Yudea, sebelum ada Abraham saya sudah ada. Nah,
Bagaimana bisa Musa lebih hebat dari Tuhan Yesus? Oke, gini deh Pak. Itulah. Orang kalau membanding-bandingkan nabi itu mana yang lebih hebat, lihat visi dan misinya. Oke, Musa utusan penyampai firman, Yesus utusan penyampai firman. Nah, untuk mengetahui mana yang lebih hebat, lihat dulu berhasil nggak tugas-tugasnya. Ibaratkan Kepas diangkat menjadi presiden, Bang Handi diangkat menjadi presiden. Bang Handi dikenang oleh Indonesia. Ya, BBM murah, pekerjaan banyak, ya berapa sembako murah. Ketika ditanya bagaimana Bang Handi ketika jadi presiden, Masya Allah luar biasa, kami rindu sosok seperti beliau. Kenapa? Karena kami sebagai rakyat Indonesia sangat terpenuhi apa keinginan kami, yaitu makanan pokok murah, BBM murah, pekerjaan banyak, ya lowongan pekerjaan banyak. Berarti Bang Andi ini hebat dia sebagai presiden. Kepas, saya nanya bagaimana ketika Kepas setelah Bang Andi diganti Kepas, bagaimana sebagai presiden dia? Waduh, jangan ngomong terjadi Kepas. perang saudara. Tunggu. Ini analogi ini. Ketika di zamannya Kepas, udah usah bicarakan sudah. BBM mahal, pekerjaan sulit, sembako mahal semua, banyak orang kelaparan, jadi pekerjaan sulit. Berarti gagal Kepas ini. Oke, sekarang ganti dengan utusan. Yesus ngaku utusan, Matius 15:24. Musa juga diutus untuk Israel. Lalu, apa tugasnya? Sama. Apa tugasnya utusan ini? Pertama, penyampai firman, Yohanes 3:34. Yang kedua, melakukan perintah Bapa, Yohanes 14:31. Yang ketiga, melakukan kehendak Bapa, Yohanes 6:37. Pertanyaannya, ketika Musa di zamannya Musa berhasil. Kitabnya dipakai oleh umatnya. Umatnya mentuhankan Elohim. Umatnya mengakui Musa utusan. Berarti ketika ditanya, wahai Israel, bagaimana sosok Musa? Luar biasa. Beliau bisa menyelamatkan kami dari Fir'aun. Ya, bahkan ajarannya kami pakai sampai sekarang. Kalau Yesus gimana? Cuy, tidak kenal saya siapa itu Yesus. Bagi kami dia itu orang yang berdosa, mati terkutuk, kami hukum dia. Coba, jadi gitu caranya itu ya. Berarti lebih berhasil mana? Musa dengan Yesus. Nanya ini tahu dia, oke. Gini, Ustaz Tata, ini jadi kalau ingin atau tahu diskusi? mana yang berhasil atau tidak, nanya. Dia diutus untuk siapa? Israel. Nanya ke Israel. Coba, tanya kamu. Bagaimana sosok Yesus dibandingkan dengan sosok Musa? Coba nanya ke mereka. Kan dua-duanya diutus untuk mereka. Gitu. Oke? Kalau nabi-nabi sebelumnya itu turun ataupun dititis Tuhan, itu hasil dari biologis. Kalau Yesus hasil dari biologis. Bebas. Dia udah itu dari firman. Sudah. Jangan memperbandingkan nabi dari sosoknya karena lahirnya apa. Jangan itunya. Hasilnya itu loh. Apa? Misal presiden, jangan dilihat enggak kalau dia hanya Yesus ini Kepas. selamat. Orang kalau nanya presiden, ya berhasil atau tidaknya, dilihat dari nasabnya enggak, dari lahirnya, keturunannya, atau hasil pekerjaannya. Coba, walaupun dia itu bukan keturunan presiden, petani awalnya, tapi dia mensejahterakan bangsa Indonesia, sukses dia udah. Nggak peduli dia anaknya siapa. Mengajarkan berdusta. Itu ada di TV. Udah naik kamu Edi, saya turun. Dari mana yang mengajarkan boleh berdusta katanya? Oke, ya tanya saja ke saya, akan saya jawab. Oke, sama Ustaz Tata. Nabi mana yang mengajarkan bisa berdusta? Tidak ada yang mengajarkan berdusta. Cuma gini loh ya, dalam Islam itu ada situasi yang mana kita itu ketika ada pertentangan, mana yang didahulukan. Ini yang ada dalam Islam. Misalnya, bohong itu haram. Tapi ketika bertentangan dengan sesuatu yang lebih besar, mana yang didahulukan? Nah, ini yang ada. Contoh, Bang Handi mau dibunuh oleh Bang Datuk.
Bang Handi lari ke saya. Tata, ini saya mau dibunuh sama Kepas lah ya. Kepas bawa pistol sudah, bawa pedang gitu tuh. Bang Handi tidak bawa apa-apa. Ya sudah Bang Handi, kamu sembunyi di dapurku, di rumahku. Lalu Kepas datang, Tata, lihat Handi. Coba, dalam Islam situasi seperti itu harus bagaimana? Ada dua yang bertentangan. Pertama, bohong dosa. Yang kedua, menyelamatkan nyawa. Kira-kira mana yang didahulukan? Maka dalam Islam yang didahulukan menyelamatkan nyawa. Tidak boleh kita gini, ya sudahlah, daripada saya bohong dosa, lebih baik saya jujur. Kepas, itu Handi, Bang Handi itu loh, sembunyi di rumah saya, cepat. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Islam harus mendahulukan yang lebih besar. Apa? Menyelamatkan nyawa. Jadi jangan di-framing, oh mengajarkan bohong. Bukan mengajarkan bohong. Tapi ada situasi yang bertentangan, mana yang harus lebih didahulukan dalam Islam. Itu ya. Jadi kalian itu cuma tahunya, ternyata tapi kan bohong. gini loh Ustadz Tata, tapi kan itu kan tetap juga bohong. Loh, enggak. Yang saya tanya, kalau dalam bersih Taurat kan hukum Taurat kan dibilang jangan berbohong. Bukan, enggak gini aja kayak Pak. Enggak gini, menurut kamu secara akal warasmu, lebih mana yang diutamakan? Berbohong atau menyelamatkan nyawa? Kalau dalam Kristen mana yang lebih utama? Hah? Jangan begitu. Loh, begitu memang. Loh, memang itu, kisahnya kayak gitu, masalahnya kayak gitu. Sama juga gini Ustaz Tata. Boleh mencuri untuk mensejahterakan keluarga. Ya beda lah. Itu beda, karena keluarga itu tanpa mencuri pun bisa makan dia. Iya, makanya gini loh Ustaz Tata. Dalam gini, Islam maaf, Ustaz pasti Tata. ada makanan, dalam Islam itu pasti ada. Nah, kecuali nanti masalah makanan ada lagi babnya. Misalnya Kepas ya, ada di padang gurun. Nggak ada pohon, nggak ada rumput, nggak ada binatang, nggak ada apa sudah. Lalu dia kelaparan mau meninggal dia. Ada makanan haram, monyet. Atau apa saja haram kan monyet itu dimakan. Maka dalam situasi untuk menyelamatkan nyawa, boleh dimakan itu. Loh, kan haram Tata. Loh, di dalam Islam menyambung nyawa itu lebih diutamakan. Gitu. Tata. Oke, mohon maaf saya bernarasi sebentar 3 menit. Jadi gini loh Ustaz Tata. Ketika Nabi Musa menerima 2 loh batu, 10 perintah Tuhan ke Bani Israel, yang dimana ada dalam 10 perintah Tuhan itu jangan berdusta. Artinya apapun yang terjadi nggak boleh berdusta. Nah, oke. Jadi gini Kepas. Ajaran Samawi itu, coba saya kemarin dengan Bang Billy ya sama kok. Di dalam Bang Billy itu sama. Kalau terdesak, ya masalah nyawa atau masalah agama itu dimenangkan. Ya. Nah, tapi lihat situasinya dulu. Di dalam ajaran Samawi ini ada pengecualian. Nah, kalau semuanya langsung paten, tidak ada pengecualian, bahaya untuk kehidupan manusia itu. Contohnya, saya kelaparan, tidak bisa mati kalau tidak makan. Ada makanan tapi tidak diperbolehkan. Apakah kita tetap bertahan tidak makan? Maka tidak boleh dalam Islam. Menyambung nyawa tetap diutamakan. Nah, inilah Pak Ustadz dulu waktu anak-anak kita SD, memang dokter itu bohong, nggak sakit, tiba-tiba masuk suntik, rupanya sakit. Nah, dia kan bohong. Berarti makin banyak dong dosanya. Nggak nyambung analoginya, beda itu. Bukan kalau masalah kita itu. Benarkan nggak gini loh Pak Ustadz. Kalau mau kita benarkan kebohongan itu kan gitu. Tadi kan kita membenarkan kebohongan. Jangan langsung kamu framing membenarkan kebohongan, enggak. Lihat situasinya. Kira-kira yang mana yang lebih manfaat, yang lebih besar manfaatnya? Islam itu berpikir dulu atau beriman dulu Pak Ustadz? Ayo. Ya sama. Ya berpikir. Terus karena kita berpikir itulah iman, ada iman nanti.
Kalau kamu kan imanin doang, nggak mau berpikir. Berpikir dulu dong, Pak Ustadz. Nah, iya, kalau kamu kan nggak imani doang, nggak ada berpikir. Kita berpikir ini siapa Yesus? Kan kita artinya ini siapa Yesus? Nanya ke Yesus kalau gitu. Yesus, kamu siapa? Oke, sekarang siapa Yesus? Loh, kamu nanya, Sus, kamu siapa? Matius 15:24, diutus, utusan. Siapa yang mengutus kamu, Sus? Allah Bapa, Matius 11:25. Apa tugasnya utusan, Sus? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman, Sus? Yohanes 12:50. Kamu apakan firman itu, Sus? Aku sampaikan kepada umatku Israel, Matius 17 ayat 8. Terus apa lagi dirimu, Sus? Nabi, Markus 6 ayat 4. Jelas kan? Kenapa kamu masih bingung siapa itu Yesus? Wong udah lengkap kok data-datanya. Sebenarnya gini loh Pak Ustadz. Ini Alkitab mengatakan Yohanes 13 ayat 13 dia Tuhan Yesus itu. Itu lagi. Iya dong. Enggak gini loh Pak Ustadz. Untuk melunturkan semua pertanyaan-pertanyaan umat Muslim, umat Islam itu semua. Yohanes 13 ayat 13 gitu loh. Yohanes 13. Saya nanya, yang namanya Tuhan itu bisa berbuat apa-apa enggak? Hah? Yang kedua, yang namanya Tuhan itu menerima firman atau tidak? Ya tidak, terutama soal Tuhan menerima firman. Loh, nyatanya Yesus menerima. Terus, yang namanya Tuhan berbuat apa-apa. Nah, nyatanya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 35:30. Itu kan kedagingannya, Pak. Ya berarti bukan Tuhan, ya udah. Keilahiannya kan di sorga, tapi tidak meninggalkan Yesus. Gimana sih? Katanya Yesus Tuhan. Yang namanya Tuhan itu kan kuasa. Itu kan Yesus kan rupa seorang hamba. Nah, berarti bukan Tuhan. Tapi kan keilahiannya kan nggak pernah meninggalkannya gitu. Di mana keilahiannya? Keilahiannya ada pada dirinya dan ada di surga. Kalau ada pada dirinya, kenapa tidak bisa berbuat apa-apa? Dia bisa lah berbuat apa-apa, makanya. Kenapa dia menyatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa? Jadi gini loh Pak Ustadz, konsep dari kami Kristen itu, kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan apa itu Tuhan gitu loh. Apa? Jadi kok ngelintur kau kepas. Aduh. Aku jadi bangun nih. Aduh, sudah sahur kepas. Belum lah, di sini kan Jakarta jam 4:30. Sahur apa berdua kau? Saya begini loh, saya kan puasa juga seperti Nabi Musa 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum. Ngawur aja. Bang Hendi monitor Bang Hendi. Ini dulu yang baru yang datang ini siapa? Bang Hendi. Opung. Bang Hendi Silebes. Silakan gantian yang yang mau bertanya silakan. Yang oten-oten. Kalau Kepas ini muridku sampai hari kiamat udah itu. Opung. Monitor Opung. Saya turunkan ya kalau nggak jawab ya. Bang Hendi Silebes sudah tidur apa gimana Bang Hendi? Lah, orang belum sahur kok tidur. Wah, Bunda mana? Bunda katanya mau ngasih apa pertanyaan kayak kemarin tuh, Nggak tahu nih kemana nih. Mungkin sibuk kali. Iya, katanya 50 koin untuk pertanyaan yang bisa menjawab. Mana Bunda ini? Kalau ada juga. Ini dia. Halo, Pak Ustadz. Iya. Mami. Kental biasalah kental. Iya. Mungkin sudah saatnya ya, Bang Hendi ya. Menjelang sahur sudah ini. Ya, boleh. Nggak si Mami itu loh, ngomong apa Mami? Biar dulu si Mami. 50 koin, 50 satu orang. Kita kasih 15 gitu. 50. Sebenarnya semua kebenaran itu sudah dinyatakan, cuman dalam kehidupan ini suatu keikhlasan itu berat. Jadi entahlah kapan gitu. Mami jangan ikutin si Kepas. Kepas ini nggak bisa bedain mana manusia mana Tuhan. Oh ya betul.
Manusia, Tuhan. Ya. Kalau menurut Mami, Yesus itu manusia apa Tuhan? Ya, Yesus itu anak manusia, anak Allah yang diutus ke dunia, penyampai firman. Oke, jadi dia bukan Tuhan, dia penyampai firman ya. Ya. Bukan Tuhan dia, Kepas. Tuh, dengerin tuh si Mami tuh. Ya, apa bedanya sama Bang Hendy sama Ustaz Tata? Ya wajar, apa bedanya? Ya Mami ini Kristen yang sudah mulai berakal, beda sama kamu. Belum hatam dia baca Alkitab. Coba Mami, tuh terangin sama Kepas tuh. Saya lebih berpengalaman baca Alkitab dibandingkan saudaraku Kepas. Gereja di mana, Pak Momi? Pak Kepas gereja mana? Saya tanya dulu Pak Kepas. Pak Kepas gereja mana? Saya AKBP, Kristen Protestan. Ya, justru itulah kehancuran ada. Kamu jangan tanya saya lebih paham dari kamu. Coba dulu Roma 14 ayat 17. Jangan Roma 14 ayat 17. Kamu menyebut Protestan saja. Saya sudah bilang hancur lebur karena banyak aliran kan. Aduh, kau gimana ini? Ya, kena kau. Ini kayak si Gumasa kayaknya ini Bang Hendy. Si Gumasa. Jadi kebenaran itu harus dinyatakan secara apa? Kalau memang sudah banyak aliran ya nggak bisa lagi dinyatakan kebenaran. Misalkan kebenaran itu ya satu, ya utuh, nggak bisa terpisahkan. Kepas paham nggak omongan saya? Pasti nggak bisa jawab sudah kalau saya sudah bilang hancur lebur. Kenapa hancur lebur? Ada 66.000 denom. 66.000 denom itu coba dikumpulkan di satu tempat. Gimana pendapatnya? Akan baku hantam, akan hancur lebur. Pikiran semua nggak sama, beda-beda. Bagaimana bisa dikatakan utuh satu? Dari denomnya saja nggak bisa dikatakan satu utuh. Apalagi dari ajarannya yang sudah banyak denom-denom. Ya gitu. Jadi Kepas nggak usah tanya bilang kamu belajar Alkitab belum nyampai. Justru kamu yang belum nyampai. Makanya saya sampaikan begini. Ya udah, Mami kalau mau bertanya lagi sama Ustaz Tata silakan. Ya semuanya dari awal jam 7 sampai detik ini saya meneliti semua, jadi saya cukup mendengarkan yang banyak saja. Sekarang saya nggak bisa lagi untuk mau diperdebatkan segala sesuatu tentang kebenaran karena semua sudah disampaikan. Tapi Mami percaya nggak sesudah Yesua Mesia ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Percaya nggak? Percaya ada. Karena apa Yesus sendiri janji pasti dia tepati. Kan Yesus juga adalah utusan, adalah nabi. Wah, selangkah lagi kau ini bro. Kalau udah percaya Nabi Muhammad, berarti kau percaya Al-Quran dong? Ya saya percaya. Waduh, kenapa nggak ikrar aja sekalian? Selamat tinggal Kepas. Mami selangkah lagi, tapi kita nggak maksa lah ya Mami ya. Iya ya. Kalau saya kan, kalau saya kan udah dimati masuk surga. Inilah luar biasanya saudara-saudaraku Muslim. Mereka selalu mengatakan nggak ada paksaan, semuanya dari hati. Itu yang aku salut. Salutnya apa? Luar biasa karena semua itu kembali ke hati. Itu hidayah. Jadi Kepas, kalau kamu mau ajarin aku, kamu belajar Bible dulu lah.
Kamu sebut Udah, itu aliranmu saja, aku udah bilang. Aku udah dimaterai Tuhan, aku masuk surga. Dimaterai gimana? Kamu belajar ajaran gila. Udah datang Tuhan sama saya. Tuhan udah datang. Apa lagi mau berdebat? Emang kamu nabi? Katanya Bang Andi ya. Makanya saya pengangguran sukses. Untuk apa lagi orang saya udah dimaterai masuk surga? Iya, tinggal karena mati perpuluhan. Karena perpuluhan kamu sukses gitu, kata kasarnya gitu. Saya nggak pendeta, nggak ada. Saya hanya makan tidur aja di rumah. Nggak mau kerja, itu malas. urusanmu. Kalau yang soal makan tidur itu pribadi, ini bahas tentang kebenaran Allah. Makanya kan pernah nggak lihat Elohim Yahweh memberikan manku, what is that? Apakah itu? Makanlah yang di Bani Israel di padang gurun. Jadi emang kamu bilang makan semua yang di room sini nggak makan setiap hari? Maksudnya kalau saya minta sama Elohim Yahweh turun langsung dari langit. Itulah itulah otak kamu udah gila. Kenapa kamu minta makanan kalau ngomong pikirnya aku anak umur 3 tahun apa yang dibohongin sama center kelas. Aduh, coba saudara-saudara masalahnya Bunda Mila jangan dilawan si Momi dengan serius katanya dia minta makanan langsung dia biarin dia sendiri sekarang ini kan dia udah nggak percaya Kristen, jadi biarin aja nanti juga menemukan hidayahnya. Bener nggak Bang? Iya. Kita sebagai orang Islam nggak usah paksa-paksa. Nah Anda ini di login lah, dimaterai lah. Aduh, ini ngajak ngomong sama siapa ini? Aduh, ampun nih. Kalau menghadapi dia Bunda, si Momi ini harus gitu Bunda. Jadi tapi kan ada yang lain. Kita harus belajar lagi karena kita seolah-olah seperti Nabi mengatakan segala sesuatu di luar nalar. Sebenarnya saya begini ya, saya nggak mau aja mendeklarasikan saya sebagai Nabi ataupun Rasul. Kenapa? Karena saya hamba manusia dari biasa. Perkataanmu aja udah merujuk ke sana, tetapi Anda mengatakan begitu. Kamu memang bukan Nabi kok, kamu memang bukan Rasul. Kamu manusia sama dengan aku. Iya, makanya karena Tuhan datang, dibilang aku berkenan kepadamu Kepas, katanya. Aku Tuhan Kepas, aku berkenan kepadamu. Nah, seharusnya aku udah harus Nabi sama Rasul. Karena itu dia datang menemui aku kan gitu. Karena nggak gampang, nggak semua ditemuin Tuhan gitu loh. Orang-orang tertentu. Ditemui seperti apa? Apa otakmu masih waras? Tuhan datang langsung atau gimana menemui kamu? Aduh, Kepas. Datang langsung lah. Saya kan mau seperti Tuhan Yesus. Kalau otakmu masih cerdas ya, cakap yang cerdas lah, cakap yang waras lah. Saya tuh nggak bawa sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Momi, kenapa kami orang Kristen ini diajarkan harus sempurna seperti Yesus? Nah, menuju kesempurnaan seperti Tuhan Yesus ini nggak mudah. Memang nggak ada yang sempurna manusia. Dan di Perjanjian Baru itu dikatakan tidak seorang pun yang sempurna, tak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini. Tapi kami diajarkan harus sempurna seperti Yesus. Bagaimana suri toladan, ya? Bagaimana Yesus itu datang ke dunia ini dengan kesederhanaannya. Kamu kalau menuju lagi ke situ, jangan ajarin saya kalau kamu mengatakan suatu kesempurnaan. Sedangkan Yesus datang membawa kebenaran dari Allah, dan Yesus tidak mempunyai istri, dan sedangkan kamu mempunyai istri. Itu saja tidak menikah. Saya belum menikah, belum punya anak, belum punya istri. Makanya saya mau seperti Yesus, ngerti nggak? Kamu bisa sama seperti Yesus yang adalah utusan. Yang utusan Allah. Kan saya kan nggak bisa. Kamu nggak bisa sampai. Kamu boleh berbicara setinggi apapun, kamu nggak bisa sampai ke situ karena kamu manusia biasa. Kalau Yesus utusan dari Allah memberi dia kuasa.
Iya, jadi begini ya, kami harus mengikuti karakter Yesusnya, karakter Yesus, bukan kuasanya, karakter. Terus, kita sunat nggak? Kita sudah sunat nggak? Oh, saya kan bukan Bani Israel, kami kan bukan Bani Israel. Kalau Yesus kan Bani Israel. Berarti Beda kamu masih dong. kotor. Kalau kamu belum sunat ya nggak usah ngomong bilang sempurna, karena kamu Begini belum loh, sunat. masalah sunat itu kan hanya tinggal dibersihkan aja tiap hari, mandi pagi, Tinggal dibersihkan apa? Sedangkan kamu nggak sunat. Kamu katakan sempurna, ingin sempurna seperti Yesus. Kamu saja nggak sunat. Bagaimana kesempurnaan itu tercapai? 1 poin saja pun kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa tepati. Bagaimana itu di kesempurnaan itu perjanjian ada? baru, kami yang bukan golongan dari Bani Israel tidak diharuskan bersunat. Itu perjanjian Abraham, keturunan Abraham. Tidak diharuskan kepada apa? Tuhan Bapak Elohim Yahweh. Abraham saja disunat. Bapak Abraham saja sunat dengan keturunannya. Itu perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunan Abraham. Masalahnya saya bukan silsilah Abraham gitu loh. Kok tadi kamu katakan ingin menjadi sempurna seperti Yesus dan mengikuti ajarannya. Bagaimana 1 poin saja kamu nggak sunat? Kamu nggak sunat saja udah menyatakan bahwa kesempurnaan itu kamu tidak tercapai. Karena memang kamu enak kau manusia kipas. sama seperti saya. Emang enak kau diceramahin. Itu dia Bunda Mila, kalau yang baru ngerti hukum Udah Islam. bener, Bang Kepas. Jangan pilih-pilih yang enak diambil, yang enggak gitu. Masih makan B2 nggak? Momi masih makan B2 nggak? Perjanjian lama mau perjanjian baru. Berarti semua yang di dalam Aku makannya nasi. Nah, tuh benar Iya. si Bang Mani. Aku tanya masih makan B2 nggak? Masih makan gugu nggak? Makanya nasi. Enggak kali. Makanya nasi setiap hari. Makan nasi. Ya berhentilah makannya. Kalian kan? Begitu caranya. Jangan yang enak nggak diambil, yang enak diambil. Gimana? Nggak bisa begitu. Hukum itu harus semua dijalanin. Orang desa satu buku. Lah kalau nanti ketemu pertentangan antara satu sama yang lain, berarti udah kita ambil kesimpulan bahwa buku itu bukan dari Tuhan. Buku itu buatan manusia. Hanya cuma kesalahan itu yang ada pada manusia. Tuhan itu tidak mungkin berbuat salah. Udah itu kesimpulannya. Nggak pusing-pusing aja nyari. Benar nggak? Benar. Seperti itu. Simpel. Benar. Nah, kayak si abang nih udah tahu Yesus begini, Yesus begini. Berhenti makan B2. Nah, pelajarin lagi itu Bible. Di mana kesalahannya, di mana kelebihannya, mana kekurangan. Baru nanti nanya sama Ustaz Tahta. Nah, Islam itu seperti apa? Apa dia menghina Yesus? Apa justru memujakan Yesus? Mohon maaf Bunda Mila, kayaknya si Mami ini kayaknya menyamar Kristen aja nih Bunda Mila. Bukan menyamar, dia menyamar. Coba, kalau dia menyamar, tanya Tuhan ada berapa? Ini Tritunggal apa bukan you? Mani? Bukan, Yesus Tuhan. Mami, Yesus Tuhan. Nggak mungkin dia kalau orang Islam berani menyebutkan Yesus Tuhan atau apa. Mami, kau Kepas, kamu mesti paham Kepas. Seorang Muslim yang mengaku kafir itu dia kafir. Dia bukan Muslim. Iya, makanya saya tanya dulu, Yesus Tuhan, Mami? Iya, jadi kalau kamu nuduh orang Islam kafir, ya berarti kafir bukan Islam. Saya kan saya kan mempertanyakan dia. Mami, kamu Yesus Tuhan? Yesus adalah utusan Allah, penyampai firman. Nah, udah berarti nggak Kristen. Dia Oneness juga bisa. Nggak bisa lo ngambil kesimpulan seperti itu. Kalau dia Oneness yang percaya kalau Yesus itu Tuhan, utusan tahu dia itu Bunda Oneness dia nggak tahu dia itu. Aku tahu semuanya. Kepas. Makanya aku cuci otak kau tuh. Kau bilang kau lebih belajar Bible daripada saya. Saya lebih belajar dari kamu. Makanya saya mengatakan apa? Gampang. Kalau mau lihat, bentar, Bang Mani, tunggu dulu sebentar. Kalau pengen tahu dia Kristen apa enggak, kau percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Ya, percaya. Percaya? Nggak percaya? Percaya. Terus kau percaya Al-Quran itu kitab Allah, Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, dan Allah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu satu-satunya Allah yang Esa? Percaya. Jadi menunjukkan kau Kristennya apa? Kalau itu udah juga Islam itu tinggal syahadat. Tunggu dulu Kepas, diam dulu. Saya belajar. Artinya saya belajar pakai otak yang cerdas. Jadi saya bisa menanggapi secara otak cerdas.
Itu saya nggak bisa buktiin juga udah kayak gitu. Nah, kalau saya suruh syahadat mau? KTP-nya apa bang? KTP-nya apa? Nah, KTP-nya apa tuh? Saya KTP-nya Kristen. Agamanya kali ya, ujungnya ya. Ditutup address dan lain-lain, cuma nama sama agama aja bisa nggak? Biar si Kepas ini percaya bang, bahwa kau nggak nipu-nipu. Bunda, dari dulu dia sering naik ke Komad ini. Kepas ini benar-benar bikin kita pusing ya. Dia orang timur dia, dia gini loh, ngaku Kristen tapi dibilangnya dia mengakui Nabi Muhammad, gitu loh. Kalau dia belum syahadat, gini, kalau dia belum syahadat, dia harus menyangkal Nabi Muhammad itu bagian dari enggak tunggu sebentar. Kok jadi si Kepas sih yang ngatur-ngatur? Dia orang Kristen, KTP-nya Kristen, dia belajar dan dia udah mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tapi dia belum syahadat, gitu bang? Jadi paham nggak? Udah sah nggak ini Islam? Nggak ada belum, dia belum syahadat. Harus ikrar. Islam tuh harus ikrar. KTP-nya aja Kristen kok. Kok jadi kau juga? Kau pula yang jadi Tuhan di sini. Bingung aku. Bukan. Soalnya dia ngaku Kristen gitu loh. KTP-nya Kristen. Bingung ya. KTP saya Kristen. Boleh ditunjukkan. Mana ada saya menyamar di sini? Nggak mungkin juga orang Muslim juga menyamar. Nggak bisa. Kan tadi udah dikatakan otak kamu di mana sih? Kalau orang Muslim mengatakan kafir itu kafir, bukan Muslim. Berarti oke, kamu Kristen, berarti kamu mau masuk Islam nih ceritanya, mau mendekati lah. Itu kamu nggak usah tahu sampai sana, itu hal pribadi. Belajarlah dirimu sendiri, cermin dan tanyalah ini Kepas ini siapa ya? Aku ini siapa ya? Ya udah, kalau kamu sudah menyangkal Yesus sebagai Tuhan ya nggak apa-apa. Oke, masuk kita ke topik baru. Berarti kamu udah menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Bukan menyangkal Yesus, ya? Saya mengikuti ajaran Yesus semua dalam Bible. Apa yang dikatakan oleh Yesus saya mengikutinya, ajarannya. Iya, Kristen kan menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, kamu menganggap itu Nabi. Kan di situ kan udah beda. Kamu tuh belajar dulu. Emang nggak tulis ya di dalam Bible Yesus adalah utusan, Yesus adalah nabi, Yesus adalah raja. Emang saya omong ini nggak sesuai sama Alkitab ya? Kamu tuh belajar dulu, makanya Kepas kamu belajar dulu. Aduh, banyak sebutan gelar untuk Yesus, Rabi, yang saya sebut ini salah, makanya kamu protes. Tapi bukan Tuhan, nggak ada tulisannya Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 Tuhan. Kamu nyebut aku andalan dan orang Kristen Tuhan. itu cuma 13 lain nggak ada. Ya itulah yang meruntuhkan semua pertanyaan pertama. Pertanyaan yang lain-lain gimana? Yang menyatakan bahwa dia nabi, gimana itu? Bertentangan. Kenapa kau masih imanin itu? Banyak yang menyebutkan, makanya dibilang aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu. Sebelum ada Abraham, aku sudah ada. Itu kata Yesus ketika di Yudea. Nggak bisa kalau cuma andalannya begitu, nyuruh orang mengimani Kristen itu nggak ada ilmu itu namanya. Udah lanjut, kita mau bagi-bagi hadiah nggak nih? Nggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi guys, ini untuk yang nonton, Bang Kama B ini ada temennya bule. Bulenya dari mana, Bang? Dari Amerika sama Bunda Mila. Oh, dari US. Orang asli. Orang US. Iya, dia udah mulai goyah kan. Ya baru ngobrol dikit gitu. Masalah modelnya ini gitu. Nah, dia sedang pelajari ya Islam gitu ya. Nah, dia masih kadang-kadang masih bawa Biblenya nih agak-agak ya masih itulah belum mengerti sekali lah gitu. Yuk, nanti kita ajak ngobrol aja di sini. Ya, coba ya. Han. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bang Jibril ada bule ya? Wah, bahasa kampung aku nih berarti ya. Mantap. Hani.
Dia pakai akun saudara saya dulu nih, namanya Rick begitu Bang Yud. Oh, nama akunnya apa, Bang? Nama akunnya Ini om atau tante-tante, Bang? Om-om lah. Ini ada yang request namanya Lukman Tea, Muhammad Diningrat, Ya, namanya- Edi, sama Maulana Adriana. Namanya Hani, HANIE. Nama akunnya, Bang, akunnya. Hani. Ini. Alright. Ya, betul. Ya, saya jambak deh. Jambak. Naik nih, naik. Diklik aja biar naik. Saya udah jambak kok, dia mesti bilang yes. There you go. Nah, oke. Ya. Hani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini perkenalkan namanya Bang Jibril atau anak Umi. Iya. Halo, sama-sama. Bang Jibril. Halo. Ini Hani. Iya. Ricknya mana nih? Rick 5 menit lagi dia lagi ini, dia nanti join sama Hani. Oke. Iya, jadi thank you banget Bang Jibril. Dia sudah mencoba, dia baca Al-Quran dengan Al-Quran yang terjemahan bahasa Inggris kan ada. Jadi dia sudah melihat perbedaan antara Bible dan Al-Quran. Sebagian besar kan ada yang Ten Commandment itu kan semua sama, hanya beda itu Jesus itu Jesus itu bukan God, dia udah tahu only one God, ya kan? Jesus itu anak yang Maria gitu kan? Mereka udah tahu, tapi sebagian besar orang di sini bilangnya Jesus itu God, gitu kan? Jesus itu anak, mereka percayanya kan Jesus itu anak Tuhan karena tidak ada ibu, tidak ada bapaknya. Itu kan yang pertama. Kalau boleh tahu, Bunda, US-nya di bagian mana nih? Saya di Pittsburgh, Oh, Pittsburgh. Pennsylvania. Oh, Pennsylvania. Oke. Iya. Dan dari itu ya orang asli Pittsburgh. Saya sebelum ya boyfriend, fiance, tapi saya mau dia mempelajari, dia berniat mempelajari Islam dulu. Oh, Jadi calon saya suami. tertarik. Calon suami. Ya, Masya tapi Allah. saya Masya Allah, insya Allah kita bisa Insya Allah. itu. Dia tidak dia bilang tidak masuk akal Kristen ini, ya kan? Gereja-gereja di sini itu banyak yang udah tutup, dibuat jadi masjid karena generation muda di sini itu nggak ada yang pergi ke gereja, jadi orang-orang yang tua aja yang ke gereja kan. Banyak sekali di New York City, kakak saya juga di New York kan tinggal, itu semua yang gereja-gereja besar dari Katolik, Ortodok itu jadi masjid. Dan di Pittsburgh sekarang Bunda Hani. ya Bunda Hani. Ya. Apa yang Bunda bilang tuh bikin Kepas makin sedih di bawah, kasihan Kepas tuh di bawah. Kalau boleh Ya, kalau lanjut, boleh Bun. tahu calon suaminya umur berapa, Bun? Umur 60. Oh, 60. 61. Oh, 61. Dia Katolik, Iya. Protestan? Dia Katolik. Oh, Katolik. Berarti Iya. pakai berhala berarti. Dia nggak pakai berhala. Kalau Katolik di sini yang lilin-lilin di gerejanya, Katolik itu yang paling keras justru alirannya. Yang Iya. kalau sudah Pakai nikah, patung-patung tidak kan? bisa cerai. Enggak pakai patung. Dia tetap nyembah ya. Dia percaya. Bunda Hani, hanya saya satu izin Bunda Tuhan. Hani. Satu Tuhan. Bunda Hani, saya Mila di Los Angeles. Mau nanya Mila, sedikit aja. apa kabar saya? Los Baik, Angeles, baik. saya kemarin dari Los Angeles. Gitu ya. Kerja. Dia orang Amerikan, orang Latin atau orang mana? Amerika. Orang Amerika putih ya? Amerika putih ya? Iya, Oke. iya. Iya. Bukan Latin. Lanjut. Insya Allah lah. Kan Insya bisa ke Allah. masjid-masjid terdekat di sana juga kan ada. Di Ya, Pensil- aku udah ajak waktu sholat Jumat kan biar dia lihat. Aku bilang Ya. liatin aja, ikutin dan dengar
pertama, ya kan, kayak sholat Jumat di sini di Pittsburgh ini masjid, perempuan bisa ikut Jumat di belakang, di belakang bagian perempuan, dan cowok-cowok kan semua memang wajib kan di depan. Terus setelah selesai sholat Jumat, terus kan khotbah apa, nah itu banyak yang stay, dan itu pada ngantri. Ada aja, Masya Allah, bisa 10, kadang 5 orang mau masuk Islam dari bule. Memang banyak itu, memang banyak. Ya, Banyak. dan memang 5 tahun belakangan kan berturut-turut agama Islam yang terbesar masuk agama Islam itu Amerika kan 5 kali berturut-turut. Jadi Masya Allah, Insya Allah. Jadi ya banyak emang gereja-gereja sini. Aku mau kepingin sharing sama kalian, yang aku nanti bikin live gitu kan. Aku undang kalian. Aku mau ke gereja itu memang sepi sekali. Semuanya orang tua, tidak ada anak muda. Terus insya Allah aku mau yang ke gereja yang katedral yang terbesar itu kosong, dan sekarang jadi masjid. Jadi masjid. Ya kan, Mereka nggak bisa terima tuh realita itu. Terus ada perkampungan di New York, itu satu daerah mahal istilahnya kan. Semuanya itu satu area itu orang Rusia. Semuanya pakai jilbab, itu Muslim semua, jadi Rusia, orang Rusia. Jadi itu mereka bikin karena ya semuanya yang dokter, lawyer, punya uang, mereka beli satu real estate yang di daerah New York yang termahal gitu kan, di tengah-tengah New York City. Bukan di Forest Hill, Queens. Kakakku kebetulan tinggal 2 blok dari mereka. Mereka bikin toko yang halal meat segala macam, itu jadi kampung Rusia. Semuanya Muslim, Masya Allah loh. Aku mau kepingin share ke itu gitu kan, untuk mereka di sana gitu, di Indonesia. Kepingin sekali. Biar dia lihat realita hidupnya itu seperti itu sekarang ini. Mereka masih percaya kadang-kadang. Amerika harus kita live ya. Kesel, Amerika negara kafir apa itu, yang yang tidak tahu ini ya kan, enggak kan ada masjid di sini ya kan. Iya. Banyak satu-satu bertambah dari 2 masjid. Aku di Pittsburgh udah dari tahun 2001. Terus di Amerika dari tahun 90. Aku live di New York kan. Ya pulang berapa bulan terus aku balik. Tapi aku lihat di Pittsburgh ini kan nggak terlalu bukan kota besar kayak ini. Bang Jibril dengar semua kan? Bang Jibril? Dengar. Ya, jadi di Pittsburgh ini waktu aku datang waktu itu hanya 2 masjid. Sekarang jadi 7 masjid. 7 masjid. Dan yang kecil-kecil itu tidak terhitung, yang kecil-kecil. Tapi di New York itu dari Manhattan, Brooklyn, dan gereja-gereja yang kecil itu pun kosong, akhirnya jadi masjid. Nah di New York itu ada gereja masjid Indonesia, ada masjid yang mix, sampai orang Indonesia pun bikin ini sendiri gitu kan, untuk Indonesia gitu. Jadi aku kepingin share itu semua nanti insya Allah. Ini sambil nunggu Rick datang, aku jadi sambil ngobrol. Bang Jibril, thank you banget untuk waktunya. No worries. Enggak, karena waktu itu saya juga di sana sempat kuliah, tapi saya di West Coast. SF, South of SF. Ya, Ani dulu di Sacramento juga sempat waktu belajar bahasa ESL kan sebelum masuk kuliah. Iya, enak itu SF sekarang. Zaman dulu dangerous. Sekarang ini SF tuh dangerous, banyak orang. Makanya harus di fix it ya. Betul. Bagian kalau aku waktu itu bagian aku deket San Jose ya, bukan di bagian kampus-kampusnya. Masih bagus.
Iya, bagian kampus-kampusnya bukan. Ya, San Jose masih oke lah. Kalau Ya, SF downtown kota itu yang pelajar. parah. Kota pelajar. Oh, masya Allah, Mang Indra. Pernah ke sini, jadi tahu. Tapi emang sekarang kelihatan sekali, ya Mela, itu gereja bukannya di New York, bukannya di sini. Tuarik baru datang. Hampir semua kota sekarang Indonesia mendirikan masjid, tapi tidak seperti dulu. Kalau dulu kan mendirikan dari bawah. Iya, I know. Enggak, maksud saya tuh community Indonesia tuh makin besar. Mereka kita mendirikan. bersatu, yang muslim yang dokter apa di sini itu, mereka bersatu, tidak